Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husni Dewi Syafurrahma dengan NIM A1A32501. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang globalisasi dan krisis demokrasi. Sejak ini, globalisasi itu mendiskusikan bagaimana globalisasi berkontribusi pada perluasan isu saat ini, terutama kaitannya dengan usaha-usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Nah, Friedman mengatakan bahwa sistem pasar merupakan dasar bagi tatanan yang murni bebas, sebab kebebasan ekonomi merupakan syarat esensial bagi kebebasan politik. Selanjutnya itu ada pembajakan demokrasi. Sejak Samuel Huntington menulis buku The Third Wave telah menjadi bahan perbincangan di forum-forum penting. Sejak keruntuhan Uni Soviet di penghujung tahun 80-an, seperti hampir semua negara itu mengklaim dirinya itu demokratis. Nah, negara komunis yang ada tinggal di Korea Utara dan Kuba, sementara Cina telah mentransformasikan ideologi komunisnya menjadi market sosialis ekonomi. Nah, di era globalisasi seperti ini, itu isu mengenai demokrasi menjadi lebih relevan untuk diperbincangkan nih, karena setidaknya dua alasan pokok. Pertama, seperti pergeseran kekuasaan yang mendorong pentingnya melakukan redefinisi atas peran negara. Yang kedua, seperti menguatnya tatanan neoliberal yang menciptakan kemiskinan dan ketimpangan dalam skala luas, teman-teman. Nah, lalu menurut Robert Dahl, kapitalisme modern itu cenderung menciptakan ketimpangan dalam sumber daya, sosial, dan ekonomi yang sangat besar, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap persamaan politik, terhadap proses demokrasi juga. Nah, merujuk peneliti pada Pusat Kajian Media dan Budaya Populer mengemukakan bahwa keuntungan perdagangan bebas tidak bisa dimanfaatkan oleh semua negara di dunia karena keadaan informasi yang sama. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan globalisasi neoliberal adalah menguatnya kekuasaan, baik ekonomi politik, pada segelintir orang atau kelompok orang. Oleh karenanya, ia membahayakan demokrasi karena kepentingan yang diciptakannya, seperti perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi pada lintas batas negara. Nah, kini mempresentasikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan sekaligus politik, dan perusahaan-perusahaan inilah yang sedang berkuasa dan melakukan pembajakan. Yang kedua ialah transformasi politik, berkurangnya otonomi negara. Nah, transformasi itu sendiri artinya, teman-teman, adalah perubahan, sedangkan otonomi adalah pengaturan atau penanganan pemerintah tanpa campur tangan orang lain. Nah, globalisasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan besar, teman-teman, terutama dalam kaitannya dengan kekuasaan politik dan otonomi negara. Nah, sebagian dikemukakan oleh David Holt, saat ini telah terjadi perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang berkombinasi dalam pembentukan kesaling hubungan regional dan global yang unik, sehingga membentuk kembali komunitas politik, teman-teman. Nah, globalisasi itu telah menciptakan ruang nih, teman-teman, mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam ekonomi politik, sehingga global aktor yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, WTO. Nah, keberadaan aktor-aktor ini, teman-teman, itu telah membuat otonomi negara itu semakin berkurang. Dalam buku globalisasi ini dan krisis demokrasi mengidentifikasikan ada dua faktor penyebab mengapa kekuasaan negara di era globalisasi sekarang itu semakin menurun. Yang pertama, interdependensi. Nah, jadi otonomi negara itu telah sedemikian rupa itu berkurang karena semua kebijakan dan keputusan itu telah diambil oleh elit-elit pemegang kekuasaan, dan juga tidak dapat melepaskan diri dari dampak pengaruh negara lain. Nah, selanjutnya itu ada titik-titik kritis. Artinya di sini, teman-teman, otonomi negara yang telah berkurang itu memaksa kita untuk kembali memperdebatkan arti penting nih kedaulatan. Namun di luar pergeseran kekuasaan ini ada hal yang lebih krusial, teman-teman, yang muncul akibat globalisasi neoliberal, yakni kemiskinan dan juga ketimpangan
elit. Nah, ketimpangan titik faktor ini penting dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam membahas demokrasi karena menjadi halangan bagi terciptanya demokrasi yang berkualitas. Kedua hal inilah yang merupakan titik kritis demokrasi yang sering muncul nih di globalisasi pasar bebas neoliberal. Selanjutnya ada kondisi sosio dan ekonominya, teman-teman. Nah, implikasi globalisasi itu terhadap pembangunan kemiskinan dan ketimpangan itu telah didiskusikan. Nah, menurut David Hall mengatakan bahwa ketika anggota masyarakat menderita kekurangan gizi kronis dan sakit-sakitan, partisipasi dalam persoalan umum yang luas maupun khusus menjadi sulit dipertahankan, teman-teman. Nah, perluasan argumentasi itu bahwa kondisi sosial ekonomi hendaknya menjadi variabel penting nih untuk menilai kualitas demokrasi, berangkat dari argumen Martin Lipset yang mengatakan bahwa semakin kaya suatu bangsa maka semakin besar peluang negara tersebut, teman-teman. Nah, untuk melangsungkan demokrasi ada hal-hal lain yang mesti diperhatikan seperti budaya politik, komitmen elit dan lain sebagainya. Namun argumen penting kondisi sosial ekonomi harus dipertimbangkan sebagai kode terminal dalam melihat kualitas demokrasi yang sangat relevan. Nah, selanjutnya teman-teman, itu ada namanya instabilitas keuangan global. Nah, hubungan antara instabilitas keuangan global itu dengan demokrasi terjadi secara tidak langsung. Meskipun demikian, sifat dasar keuangan global yang menciptakan ketidakamanan ekonomi negara nasional dan akibat-akibat ini yang ditimbulkan oleh krisis keuangan menjadi sangat jelas kontribusinya bagi demokrasi. Nah, ketidakstabilan keuangan global telah menciptakan krisis ekonomi yang dalam banyak kasus itu menjadi celah penting masuknya kekuasaan global dan perekonomian nasional. Nah, selanjutnya ada ancaman globalisasi terhadap demokrasi. Perdebatan menyangkut kaitan antara globalisasi dan demokrasi itu bermuara pada dua persoalan yang bertolak belakang, yakni pendapat pertama mengatakan bahwa globalisasi itu mengancam demokrasi liberal. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa globalisasi itu mengembangkan demokrasi. Nah, dari dua kriteria yang bisa diajukan yakni konsep otonomi dan kesetaraan. Nah, globalisasi itu akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung apakah globalisasi itu mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas di antara individu dan masyarakat, yang dimana menurut Holt bahwa prinsip otonomi itu merupakan inti pokok dari proyek demokrasi. Jika demokrasi itu bermakna pemerintah oleh rakyat, yakni penentuan pembuatan keputusan politik oleh anggota-anggota komunitas politik yang sama-sama bebas, maka dasar pembenarannya itu terletak pada kemajuan dan peningkatan otonomi baik bagi individu maupun sebagai warga negara atau bagi aktivitas. Nah, selanjutnya itu ada menguatnya aktor-aktor transnasional. Demokrasi ternyata itu telah ditelikung oleh aktor-aktor ekonomi politik global, teman-teman, seperti IMF, World Bank, WTO, di mana lembaga-lembaga ini tuh mempunyai kekuasaan ekonomi dan juga politik yang sangat besar dibandingkan warga negara di seluruh dunia. Akibatnya, aktor-aktor ini tuh dia melakukan seperti meminjam istilah demos, pembajakan demokrasi di seluruh dunia. Nah, kekuasaan perusahaan multinasional menjadi semakin besar ketika kita melihat kenyataan bahwa mereka tuh mempunyai akses terhadap lembaga-lembaga multilateral seperti WTO, World Bank, dan IMF, teman-teman. Nah, lembaga-lembaga multilateral ini telah menjadi kekuasaan politik yang sangat kuat tetapi sama sekali tidak demokratis sebagaimana dikemukakan oleh Stiglitz, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pendalaman demokrasi dan demokratisasi demokrasi. Nah, menurut Giddens, pendalaman demokrasi itu dibutuhkan karena mekanisme lama pemerintah itu tidak berjalan dalam sebuah masyarakat di mana tuh warga negaranya tuh hidup dalam informasi yang sama dengan yang berkuasa. Nah, menurut Bidan perlu dipahami bahwa tidak hanya ada dua sektor dalam masyarakat, yaitu negara dan pasar atau wilayah publik dan wilayah perorangan. Nah, namun di antara keduanya itu terdapat pula masyarakat sipil termasuk keluarga dan lembaga non-ekonomi lainnya.